Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Dan kenalin, nama aku Putri. Jadi hari ini ada kompilasi video baru buat kalian. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga buat like video ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalau aku upload, kalian gak bakal ketinggalan. Makasih. Bocil ini rela nih guys numbalin ibunya buat dijadiin makanan si monster yang ada di bawah kasur. Jadi di suatu malam ada seorang bocil yang pura-pura tidur ke ibunya, padahal dia diam-diam naruh kue buat dijadiin makan malam buat si monster yang ada di bawah kasurnya. Nah, pas ibunya udah pergi, kasurnya dia malah tiba-tiba bergoyang, sehingga mau nggak mau dia pun harus ngecek apa yang terjadi di bawah kasurnya itu. Tapi pas dia ngecek, dia malah tiba-tiba menghilang secara misterius. Karena teriakan si bocil tadi, dengan cepat ibunya pun datang buat meriksa. Tapi ngerinya, pas ibunya itu ngecek ke kolong kasur, dia malah langsung ditarik oleh si monster. Dan ternyata nih guys, selama ini bocil ini itu nggak ngilang, melainkan dia nyumput di dalam lemari supaya ibunya itu datang ke kamar dan jadi makanan si monster pada malam itu. Duh, bocil ini definisi anak durhaka ya. Robot ini selalu ngedeteksi perasaan manusia, dan ngerinya, kalau manusia itu kedeteksi nggak bahagia dan sedih, mereka bakal langsung dimusnahin. Bahkan ketika si ibu-ibu ini dikasih tahu bahwa ibunya udah meninggal, dengan terpaksa dia pun harus tetap senyum, supaya perasaan sedihnya itu nggak kedeteksi. Tapi tetap aja, perasaan sedihnya itu kedeteksi, sehingga mau nggak mau dia pun harus dimusnahin oleh si robot. Ya, gimana nggak sedih coba? Siapa sih yang nggak sedih kalau ibunya itu meninggal? Nah, di lain hari ada dua orang lagi nih yang datang. Dan karena mereka nggak tahu apa-apa, ya mereka santai-santai aja. Tapi baru aja datang, mereka malah langsung diperlihatkan banyaknya tengkorak manusia dari korban-korban sebelumnya. Sehingga perasaan panik mereka pun kedeteksi dan menjadi korban selanjutnya dari robot itu. Ngeri banget nih guys, pas si cowok ngechat pacarnya tentang siapa sosok bertopeng yang ada di belakang, pacarnya juga nggak tahu itu siapa. Nah, si cowok pun ikut selfie juga buat dikirim ke pacarnya itu. Tapi dia malah kaget nih, karena foto selfie dia juga malah menangkap sosok bertopeng misterius yang tadi. Lalu pas dia video call sama pacarnya itu, si cowok malah hampir diserang sama sosok pria bertopeng yang muncul dari dalam lemari. Dan untuk mastiin keadaan di sana aman atau enggak, dia mau selfie lagi kayak tadi. Tapi malah ujung-ujungnya dia ikut diserang juga sama sosok bertopeng misterius itu. Kamera ini bisa ngefoto makhluk yang gak kasat mata. Jadi di suatu hari ada bocil cewek yang lagi ziarah ke makam ibunya. Tapi gak berapa lama temennya pun datang dan ngasih bungkusan kayak gini. Dia pun langsung ngebuka bungkusan tadi yang ternyata isinya adalah sebuah kamera. Karena kamera itu lumayan menarik, dengan cepat dia pun langsung nyobain kamera itu. Tapi pas dia udah cobain, ternyata kamera itu bisa menangkap gambar sosok hantu yang ada di sana. Karena dia makin takut, apalagi dia cuma sendirian di makam sana, dia pun langsung pulang ke rumahnya dengan perasaan yang was-was. Karena ternyata hantu yang ada di makam tadi ngikutin dia sampai ke rumah. Supaya hantu itu nggak masuk, dia pun langsung naburin jendela dan pintu dengan garam yang ada di sana. Tapi ternyata dia lupa ke satu jendela yang belum dia taburin dengan garam, sehingga hantu tadi pun bisa masuk dari jendela tersebut. Bahkan suara langkah kakinya pun kedengaran jelas tanpa ada wujud dari hantu tersebut. Dan setelah beberapa lama dia pun sadar kalau hantu tersebut udah ada di belakangnya. Pas cewek ini lagi nyetir mobil sendirian di jalan, dia ngerasa aneh. Karena dari tadi dia ngerasa kalau dia diikutin terus sama sekelebat cahaya yang dia pun gak tahu itu cahaya apa. Anehnya, gak berapa lama mobilnya itu malah tiba-tiba mati. Sehingga mau gak mau dia pun harus turun buat ngecek mobilnya itu. Dan pas dia udah beres ngecek mobilnya, dia pun mau langsung berangkat lagi. Tapi kali ini malah HP-nya yang tiba-tiba nggak ada sinyal. Sehingga dengan terpaksa dia pun harus turun buat keliling-keliling nyari sinyal yang ada di sana. Tapi bukannya sinyal yang dia dapat, dia malah langsung diculik sama cahaya misterius yang ngikutin dia dari tadi. Nah, pas dia udah bangun, dia baru sadar kalau sekarang dia udah diculik sama alien yang berasal dari cahaya misterius itu. Pria ini kebingungan karena pas dia buka box ini, atap ruangan di sana ikut buka tutup juga. Bahkan pas box itu dibuka, dari atap malah muncul tangan raksasa yang mirip dengan tangannya.
Karena penasaran, dia pun meminta tolong ke si bapak-bapak ini untuk menahan penutup box itu. Tapi baru aja pria ini berhasil keluar, si bapak-bapak ini malah masukin dia ke tempat bekas korek api. Dan ternyata nih guys, udah banyak korban kayak pria ini yang dimasukin ke tempat bekas korek api sama si bapak-bapak tersebut. Yang mungkin tujuannya juga agar semua tahanan yang ada di sana terus tertahan dan gak bakal pernah keluar sampai kapanpun. Pas cewek ini lagi mandi sendirian, dia nggak sadar kalau dia lagi diawasin sama orang misterius dari arah luar. Nah, nggak berapa lama, pacar si cewek pun baru datang. Dan pas dia mau nyamperin ceweknya, dia malah langsung diserang sama orang misterius. Lalu singkat cerita, pas cewek ini udah selesai mandi, dia ngeliat ada kunci yang biasa dibawa sama pacarnya itu udah tergeletak di atas meja. Tapi anehnya, di sana dia nggak ngeliat pacarnya sama sekali. Dan dari situlah dia udah mulai ngeh nih, kalau pacarnya itu sedang ada dalam bahaya. Sehingga dengan cepat dia pun langsung nelponin dan ngechat si pacar. Nah, pas dia telepon, dia malah denger suara dering dari HP-nya itu ada di dalam sebuah ruangan. Sehingga dengan cepat dia pun langsung mengikuti asal suara tadi. Tapi pas sudah ketemu, dia malah kaget karena pacarnya itu udah tergeletak gak bernyawa di lantai. Dan di situ dia baru tahu nih, kalau pacarnya itu udah diserang sama orang ini. Yang ternyata pria inilah yang udah ngintipin dia pas lagi mandi tadi. Di suatu hari ada cewek yang lagi di hutan nih, tapi entah apa yang bakal dia lakuin di hutan itu. Karena di beberapa saat dia sempat berhenti buat foto-fotoan di sana. Waktu selfie yang pertama mah nggak ada apa-apa, tapi pas di selfie kedua nih, dari fotonya dia lihat kayak ada sesosok hantu yang ngintai dia dari balik pohon. Ditambah suasana di sana juga semakin mencekam karena langit di sana tiba-tiba gelap dan sesekali dia ngedenger kayak ada suara gitu. Di situ pun dia panik sejadi-jadinya karena dia sadar di situ dia cuman sendirian tanpa ada orang satupun. Nah, singkat cerita dia pun terus berlari untuk mencari tempat yang aman dan berharap agar hantu yang tadi nggak terus ngikutin. Nah, pas dia udah ketemu tempat yang aman, dia pun langsung meriksa keadaan di sana pakai kamera dari HP-nya dan menurut dia mah udah aman-aman aja. Tapi dia nggak sadar nih kalau di belakangnya itu ada sosok hantu ini. Lalu suara ketawa misterius tadi pun kedengeran lagi dan dengan cepat si cewek pun langsung diculik sama hantu yang ada di hutan tersebut. Ngeri nih guys, jadi di suatu hari ada dua cewek yang lagi mau ngedaki sebuah gunung. Mereka ikat semua pohon yang mereka lewati dengan sebuah tali yang dia bawa sebagai penunjuk arah supaya mereka gak kesesat. Tapi pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba di sana malah muncul satu cowok pendaki kayak mereka juga. Dan cowok itu pun ngajak mereka berdua buat ngedaki gunung bareng-bareng, menuju ke tempat yang mereka tuju dengan perasaan yang senang. Tapi awalnya, karena gak berapa lama, si cewek ini pun langsung ngerasa aneh sehingga dia pun berusaha untuk ngajak ngobrol ke si cowok itu. Tapi pas si cowok itu balik badan, ada sebuah benda berwarna merah yang jatuh. Sehingga dengan panik mereka pun langsung lari menjauh dari cowok tersebut. Tapi mereka udah terlambat nih, karena pria tadi udah berhasil ngejar dan nangkep mereka berdua. Dan lebih ngerinya nih guys, ternyata pria itu adalah sejenis monster yang bisa berubah wujud menjadi manusia dengan tujuan agar dia dengan mudah bisa mendapatkan mangsa di hutan tersebut. Cewek ini ketakutan karena pas dia lagi naik kereta yang awalnya rame dengan penumpang, tiba-tiba malah jadi sepi dan gak ada orang. Tapi syukurnya ada satu penumpang cowok yang duduk di ujung sana. Tapi cowok itu kelihatannya aneh guys, karena kalau dilihat-lihat cowok itu terus ngeliatin dia dengan tatapan yang aneh. Apalagi pas diintip sesekali, cowok itu malah ngedeketin dia dengan gerakan yang aneh. Dan lebih kagetnya, si cowok yang tadinya ada di ujung sana, tiba-tiba udah ada di kursi depan sambil ngintipin dia dengan cara yang aneh kayak gitu. Dan supaya tahu kalau cowok itu udah pergi atau belum, dia pun lihat sana-sini buat mastiin keadaan. Tapi pas dia lihat pantulan jendela kereta itu, ternyata pria tadi udah ada di pinggirnya. Di suatu hari ada cewek yang lagi sedih nih karena berat badannya itu nggak turun-turun. Padahal dengan susah payah dia udah berusaha diet ketat. Tapi berat badannya itu malah lumayan tambah naik. Apalagi sebentar lagi kan ada acara prom night. Sehingga mau nggak mau dia pun harus diet ketat terus-menerus supaya bajunya itu muat buat acara prom night. Nah, pas dia lagi stres banget karena berat badannya itu, tiba-tiba dia malah dapat semacam minuman yang katanya bisa bikin berat badan jadi turun secara drastis dan cepat. Karena penasaran dia pun akhirnya coba. Dan bener aja dong,
efeknya itu bener manjur. Tapi baru aja seneng, dia malah muntah cairan hitam yang nggak tahu itu pun cairan apa. Ditambah dengan tiba-tiba dia terus dikejar sama monster seram dan bertubuh gempal yang entah itu datang dari mana. Dia pun terus sembunyi di berbagai tempat, tapi ujung-ujungnya dia tetap ditangkap juga sama monster itu.